Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallahi ittaqullaha anna Allah ta'ala yaqul fi kitabihil aziz wa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah disambung dengan halaqah sejenak dalam rangka membahas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tercurah dan terkucur ke pangkuan beliau Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali membahas kitab Taisirul Alan Sarah Umdatil Ahkam pada bab tasyahud, bab tasyahud hadis nomor 116. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis sadis asar ba'da al-mi'ah. Hadis yang nomor 116. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada beliau. Beliau berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud kafi baina kaffaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari aku bacaan tasyahud, tanganku di atas tangannya, telapak tanganku di atas telapak tangan beliau. Jadi telapak tangan Rasul di bawah, telapak tangan Abdullah bin Mas'ud di atas, dipegang saking seriusnya. Gitu ya. Kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar satu surat dari Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat, itu beliau membacakan satu lafaz, sahabat menirukan satu lafaz. Beliau membacakan satu kalimat, sahabat menirukan satu kalimat. Itu yang disebut dengan metode al-muqth. Muqth itu artinya tadi Rasulullah membaca dulu satu lafaz atau satu kalimat, sahabat menirukan. Kenapa? Karena Al-Quran kaitannya dengan makhraj dan sifat huruf. Gak bisa kemudian kita belajar Al-Quran hanya mengikuti atau menirukan liriknya saja atau nazamnya saja, tidak bisa. Harus sifat dan makharijul hurufnya harus sesuai dengan yang seharusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat dengan metode muqth, padahal al-muqth, ya padahal sahabat itu orang Arab, lidahnya sudah fasih. Tetapi meskipun mereka orang Arab, Rasulullah tetap mengajarkan Al-Quran itu bertahap, ya sekalimat. Nah, Rasulullah mengajarkan tasyahud pun, bacaan tasyahud itu juga sekalimat. Penting dilihat bibirnya betul, itu namanya musyafahah. Musyafahah itu kan guru membaca, murid menirukan, tapi gurunya itu lihat pergerakan bibir daripada si murid. Supaya apa? Supaya pas makhrajnya. Kalau baca mim ya betul-betul syafatain. Ya ketika baca dal, baca ta itu pas. Kenapa? Ya karena memang begitulah dulu Rasulullah SAW juga diajari oleh Jibril. Rasulullah mengajarkan begitu kepada sahabat kepada tabi'in hingga hari ini. Ini menunjukkan bahwa belajar tasyahud itu sama pentingnya dengan belajar Al-Quran. Ini pula yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama
bahwa tasyahud itu hukumnya wajib atau rukun. Tasyahud akhir terutama. Kalau kemarin tasyahud awal kenapa sunnah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat pernah tidak tasyahud awal, beliau berdiri ya, dan beliau lanjutkan sholatnya serta beliau sujud sahwi. Itu kan kemarin sudah dibahas dalam kitab ini juga. Kenapa sudah tahap awal jadi sunnah, sementara yang tasyahud akhir jadi wajib? Sebab apa? Nabi begitu ihtimam, begitu perhatian terhadap sahabat terkait bacaan tasyahud. Padahal kita selama ini, mohon maaf, bacaan tasyahud kita itu ya banyak yang ngasal, yang penting bunyi, yang penting baca. Ya. Kalau dalam membaca Fatihah, saya yakin banyak yang bagus bacaannya. Karena apa? Bacaan Fatihah itu bacaan jahar, sehingga dia bisa meniru bacanya Syekh Sudes, bisa meniru bacanya Syekh Suren, atau Syekh Isa Rasid Al-Afasi, atau Syekh Hani Ar-Rifai, dan sebagainya, Syekh Bandar, dan sebagainya. Tetapi ketika bacaan tasyahud itu dia tidak bisa niru siapa-siapa bacaannya. Maka seringkali orang ketika membaca tasyahud itu dia serampangan. Misalnya contoh at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya serampangan seperti itu. Padahal Nabi mengajarkan tasyahud kepada sahabat itu serius, sebagaimana beliau mengajari Al-Quran sampai tangan Abdullah bin Mas'ud itu dipegangi keduanya. Ini yang termasuk dalam kategori rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang paling sulit untuk diajarkan dan ditiru. Kemarin kita telah membahas di awal-awal, rukun sholat itu ada 3, rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun qauli. Rukun qalbi itu hanya niat saja, rukun qauli itu 5 perkara. Ini perkara ini mukhtalaf masih mukhtalaf. Yang diakui oleh jumhur ulama itu 5 perkara termasuk Muhammadiyah. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua al-Fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat akhir, yang keempat bacaan sholawat kepada Nabi, yang kelima salam. Itu rukun dan itu harus bagus bacaannya. Harus menjaga hurufnya jangan sampai hilang, menjaga tasdidnya jangan sampai hilang. Ya. Makanya ketika kita membaca tahiyat harus betul-betul perhatian. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Satu versi riwayat Abu Dawud, riwayat Bukhari, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu versi Bukhari dan Muslim. Nah, ini nanti akan diceritakan bacaan itu. Tapi ini penting, kenapa? Sebab kita jangan pernah meremehkan sedikit pun rukun qauli. Karena rukun qauli itu memang salah satu rukun yang sulit untuk dipelajari. Kita butuh waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk belajar rukun qauli. Kalau rukun gerakan beres, Pak, kita belajar gerakan sholat itu ya 1 jam saja, perhatikan gerakan orang lalu kita tiru, betul sudah. Maka saya sering mengatakan rukun gerakan itu tidak sesulit rukun qauli. Kita bergerak, misalnya orang imam berdiri, kita bisa menyontoh berdiri imam bagaimana. Imam rukuk, kita bisa menyontoh rukuknya imam itu bagaimana, selesai. Apalagi kemudian ada standar minimal perbuatan tersebut. Misalnya rukuk, pokoknya seseorang tangannya sudah memegang lutut maka dianggap sah, meskipun kurang turun. Ya seperti itu ada standar minimalnya. Tapi rukun qauli itu memang betul-betul sulit. Inilah kalau nggak percaya hadis ini yang menyadarkan kita ternyata Rasulullah mengajarkan rukun qauli, bacaan tasyahud itu dengan serius. Padahal kalau kemudian kita mau pakai logika, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa aja, udah kamu baca, kamu kan sudah orang Arab asli, bacaannya juga sudah fasih, udah baca. Tidak, ternyata diajari satu persatu. Lah bagaimana kemudian dengan kita yang bukan orang Arab?
Lidah kita itu kalau baca huruf-huruf Arab itu agak sedikit dipaksa. Baca short, sofirnya kurang, ya. Giliran baca ta, hamesnya tidak ada. Giliran baca toh malah keluar hames, itu kan sebenarnya karena kita memang bukan orang Arab. Kita biasa makan singkong, sementara mereka makannya kurma, jadi beda. Ya. Nah makanya kita perlu belajar yang setelah belajar dan ternyata tidak bagus-bagus, ya tidak apa-apa. Tapi belajar dulu. Belajar dulu. Sebab Rasulullah SAW pun mengajarkannya dengan serius. Terus kemudian bacanya begini. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ya, panjangnya pas, kenapa? Jangan sampai ada huruf yang hilang, misalnya at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat misalnya. Kan ada beberapa huruf yang hilang. Sholawat alif hilang, panjang itu alif. Ya, wat-thayyibat dibaca wat-thayyibat. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Hilang bacaannya. Coba santai ketika membaca bacaan surat. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang masyhur. Ya. Ini bacaan yang diterima oleh seluruh sahabat. Meskipun dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud kemudian membaca assalamu ala nabi atau assalamu alaihi atau assalamu alaihi sebagai pengganti nabi, riwayat ini meskipun sahih tetapi nabrak riwayat jumhur sehingga tidak dipakai. Tidak ada ulama yang memakainya. Maka yang sahih ya tetap assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang pendapat jumhur yang diamalkan oleh para ulama. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi lafdin, di dalam lafaz lain, redaksi lain, idza qa'ada ahadukum lis-salati faqul. Tatkala kalian duduk ya dalam melaksanakan sholat maka bacalah doa tadi. Fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtu ala kulli abdin lillahi salihin fis samai wal ardh. Gitu kan. Maka sesungguhnya kalian ketika melaksanakan hal tersebut maka kalian telah selamat, ya. Ya, artinya telah memberikan salam. Salam itu telah memberikan salam kepada setiap hamba Allah yang saleh baik di langit maupun di bumi. Ketika kita baca tahiyat tadi, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu kita telah membaca salam kepada seluruh hamba Allah yang saleh, baik di langit dari kalangan malaikat maupun di bumi dari kalangan manusia dan jin. Itu sabda Nabi dalam Sahih Muslim. Begitu. Wa fihi dalam redaksi lain lagi, summa la takhayyar minal mas'alati ma syaa, kemudian hendaklah dia itu memilih dari persoalan-persoalan, dari permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ma syaa, suka-suka hati. Artinya kemudian dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu redaksi hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Makna ijmali, makna globalnya begini. Yadkuru Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu at-tashahhud alladhi yuqal fi julusi as-salat al-awwal wal akhir fi as-salat ar-ruba'iyyah wa thulathiyah wa fi al-julus al-akhir fi as-salat as-sana'iyah wa annahu buniya sallallahu alaihi wasallam bi ta'limihi iyyah faja'ala yadahu fi yadihi wa fahamahu iyyahu tikraran wa talqinan takdiran wa talqinan كعند سور القرآن وذلك لأهمية هذه التمجيدات والدعوات المباركات
Jadi gini, Abdullah bin Mas'ud menuturkan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bacaan tasahud ya kepada beliau yang mesti dibaca pada saat duduk pada tasyahud awal maupun tasyahud akhir di sholat 4 rakaat, 3 rakaat ataupun 3 rakaat. Dan di dalam duduk tahiyat akhir di dalam sholat 2 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sangat serius di dalam pengajaran ini sehingga beliau meletakkan tangannya pada tangan Abdullah bin Mas'ud, dipegang betul, ihtimam betul, begitu. Ini bisa dipahami bahwa Nabi itu melakukan takrir, pengulangan, talqin dan pengajaran. Talqin itu tadi yang saya bilang, kita mengucapkan satu kalimat, kemudian diulang satu kalimat, itu namanya talqin. Kita talqin itu mengajari dengan metode saya membaca satu ayat, dia satu ayat, itu namanya talqin. Ini dari mana para ulama memahami itu diulang dan ditalqin? Karena Nabi sampai megang kedua tangan Abdullah bin Mas'ud, dipegang. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Kemudian diulang sama Abdullah bin Mas'ud terus sampai bacaannya mirip sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mirip betul. Ya, kalau kita hari ini nggak mirip ya nggak apa-apa, karena memang kita sudah jauh dari Nabi dan kemudian bacaan kita juga lidah kita juga tidak seperti lidah orang Arab, tapi setidak-tidaknya ya mendekati meskipun tetap jauh, meskipun dekat ya jauh. Kenapa ya jauh? Karena Rasulullah itu fasih, orang bacaannya fasih. Kita itu Pak membaca Quran saja, membaca Quran ini ya yang beredar antara shot itu monyong ataukah tidak monyong itu beda-beda. Kan ada orang kalau baca shot itu monyong. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, ini monyong ada. Ada madzhab monyong, ada madzhab tidak monyong. Yang madzhab Kudus itu monyong. Ya, ihdinas. Kalau ada orang yang nyantri di Kudus pasti kalau baca shot itu ihdinas siratal, suaranya gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang bacanya nggak monyong, nggak monyong, yang penting dia sobatnya keluar ihdinas siratal mustaqim. Qaf itu kalau Kudus harusnya klik. Ya, Kudus pokoknya, kemudian Jogja ya, ihdinas siratal mustaqim harusnya klik begitu. Kalau nggak pas gitu kan. Tapi kalau apa tuh namanya dari Syria atau dari Mesir nggak ada yang klik ihdinas siratal mustaqim, cukup begitu. Kalau orang itu biasanya kalau orang Demak, Kudus, Semarang, Jogja pokoknya seperti itu bacaannya ya. Itu saja. Dari membaca Al-Quran makhrajnya bisa bukan beragam ya, cara mengamalkan. Karena aksal halqi itu begini loh, fauqal halqi itu begini loh, wastal halqi itu begini loh. Mengucapkan huruf qaf itu yang makhrajnya ada di samping di gigi sebelah kanan dan kiri tersebut itu begini loh. Ada yang baca sampai gini, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, begitu. Ada yang cuma ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, masing-masing. Tetapi makhrajnya tetap sama. Yang penting kan makhrajnya. Seperti itu ya. Ini penting sekali sampai diulang-ulang oleh Nabi. Ya, pengajaran beliau sebagaimana Rasulullah mengajarkan salah satu surat. Wa dzalika li ahmiyati hadhihi tamjidati wa da'awatil mubarakat. Yang demikian itu karena urgensi atau pentingnya tamjidat. Ya, tamjidat itu mengagungkan Allah, doa-doa dan bacaan yang mengandung keberkahan. Wa qad ibtada'ta bi taqdimillah at-ta'zimil mutlaq. Dan Anda telah memulai dengan mengagungkan Allah. At-tahiyyatu lillah, segala penghormatan itu milik Allah. Anda mulai dari baca ini. Was-shalawatu wat-thayyibat, sholawat, doa-doa, wat-thayyibat dan macam-macam kebaikan juga milik Allah. Itu namanya kita mentakdimkan, mengagungkan Allah dengan takdim yang mutlak. Wa annahul mustahiqqah, wa annahul mustahiqqu lis-shalawat wasail ibadat wa thayyibat min al-aqwal wal a'mal wal awsaf.
Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang berhak untuk kita panjatkan doa, minta, ya. Dan zat yang paling berhak untuk kita ibadahi, untuk kita sembah, untuk zat yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita, Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa ucapan, sikap atau sifat, dan ketika kita puji Allah, subhanallah, 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 layak Allah Subhanahu wa taala itu semuanya. Makanya ketika kita bilang at-tahiyyatu lillah itu dihayati at-tahiyyatu lillah, segala jenis penghormatan itu milik Allah. Harusnya begitu. Harusnya ketika kita mendapatkan penghormatan dari seseorang itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Hanya Allah yang berhak. Begitu. Wa ba'da an asna 'ala Allah ta'ala sanna bid-du'a lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-salamati min an-naqa'is wal afat. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa supaya Nabi diberikan keselamatan dari kekurangan-kekurangan dan diberikan keselamatan dari bahaya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kita panjatkan doa kepada Nabi setelah kita mengagungkan Allah. Runtutannya kan begitu. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuhan nabiyyu itu nunjuknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan ucapan, mendoakan selamat kepada Nabi bukan berarti Nabi tidak selamat. Nabi itu selamat. Nabi itu rahmat, ainur rahmat. Kita mendoakan selamat atau membacakan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan juga itu merupakan bentuk penghormatan. Penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita itu kalau menghormati orang, misalnya dia mengucapkan assalamualaikum, itu artinya juga di samping mendoakan supaya dia selamat. Kalau untuk orang pribadi itu penghormatan. Kalau kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penghormatan. Nabi itu selamat, Nabi itu tidak akan masuk neraka. Lalu kenapa kita kemudian mendoakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh? Ya, yang pertama adalah itu bentuk penghormatan. Yang kedua, kita doakan supaya Nabi itu tidak terkena mara bahaya. Setelah itu, wasalallaha lahur rahmah wal khair. Ya, dan orang yang sholat itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada Nabi rahmat dan kebaikan, wa ziyadah al-kamilah min dzalik, dan tambahan yang sempurna dari hal itu semuanya. Tsumma da'a li nafsihi wal hadirin minal adamiyyin wal malaikah, kemudian dia berdoa untuk dirinya sendiri serta orang yang hadir dalam sholat berjamaah serta para malaikat. Didoakan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan juga atas kami. Itu mendoakan diri sendiri, ya, atas kami. Wa ala ibadillahis salihin, dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang saleh itu dari penduduk langit maupun penduduk bumi. Penduduk langit itu para malaikat, penduduk bumi itu adalah manusia dan jin. Begitu. Maka ketika kita bisa menghayati, apalagi kemudian kita bisa tahu paham bahwa oh iya, ini saya sedang mendoakan diri sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mendoakan samping. Indah sekali. Islam itu indah sekali. Ketika kita sholat berjamaah, kita mendoakan samping kita pun mendoakan kita. Ya, satu masjid saling mendoakan dan didoakan. Karena itu termasuk hamba Allah yang saleh. Karena as-saleh itu al-qa'im bi huquqillah wa huquqi ibadi, orang yang bisa menegakkan hak Allah dan hak hambanya. Begitu. Tsumma anna bi du'aihi ibadallah as-salihin. Ya, kullahum min al-insi wal jinni wal malaikati, ya, ahli as-samai wal ardi as-sabiqin wal lahiqin. Wa hadha min jawabi kalamihi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian doanya ini umum untuk hamba Allah yang soleh semuanya, baik manusia, jin dan malaikat, penduduk langit dan bumi yang dahulu maupun yang telah lewat, maksudnya dari penjagaan. Kan kita itu kan selalu dijaga malaikat. Ya, malaikat malam itu shiftnya akan ganti dengan malaikat siang pada saat sholat subuh. Malaikat siang ganti shiftnya dengan malaikat malam pada saat sholat asar. Itu kan diganti, gitu kan. Ketika kita mendoakan begitu, baik yang telah lalu maupun yang bertemu, yang nyusul, yang ganti maupun yang datang sebagai pengganti, semua didoakan. Ini merupakan bentuk jawabul kalim ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa syahida asyhadata al-jazimata bi annahu la ma'budu bihaqqin illallah wa anna Muhammadan lahu sifatan. Kemudian dia membaca syahadat dengan syahadat yang mantap, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini ikrar yang jazm, Pak. Karena kita telah mengatakan asyhadu, saya bersaksi. Orang yang bersaksi itu harus tahu. Kalau kita mengaku bersaksi tapi tidak tahu, maka kita disebut pembohong. Ya, ada orang misalnya dari saksi pencurian, Anda hadir waktu itu, lihat nggak? Enggak, itu pasti disebut saksi palsu, pembohong. Maka ketika kita sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita wajib kenal Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita kenal Allah Subhanahu wa taala? Dari sifat-sifatnya yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Dari sifat-sifatnya. Setelah itu kemudian membaca syahadat kepada Nabi. Nabi disifati dalam syahadat ini ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi disifati dengan dua sifat, ihdahuma yang pertama annahu muttasifun bi sifatil ubudiyah. Nabi disifati dengan sifat abd, sifat penghambaan. Hamba itu abd. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, hambanya, penghambaan. Kenapa Nabi disebut dengan abdul? Dalam Quran misalnya subhanalladzi asra bi'abdihi, dialah yang mengisrakan, membawa jalan hambanya. Abd itu orangnya, perbuatannya namanya ibadah. Orang yang ibadahnya diterima baru disebut sebagai seorang hamba, abd. Orang yang penghambaannya diterima, maka dia disebut sebagai seorang hamba. Abdul, hamba, ibadah, penghambaan. Seorang yang ibadahnya diterima, dia disebut abd. Itu mengindikasikan bahwa kalau kita pengen ibadah kita diterima, wajib mutlak mengikuti Rasulullah SAW, karena hanya Nabi SAW makhluk yang mendapatkan garansi ibadahnya diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi yang mendapat julukan abd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata abduhu, hambanya itu bukan menunjukkan kehinaan, pemuliaan. Kenapa? Rasulullah SAW ibadahnya digaransikan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diterima mutlak. Ini sekaligus seruan bagi kita, jika kita pengen ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk ikut Nabi. Contoh Nabi ibadahnya sesuai dengan tindak tanduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan sholatnya ngikuti bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadahnya ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sudah digaransikan diterimanya. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang digaransikan diterima ibadahnya selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat pertama. Dari kata abdul tersebut itu justru kita, oh iya, berarti kita wajib ikut Nabi dong semua ibadah kita supaya kita diterima oleh Allah ibadah kita. Asalnya yang kedua sifatul risalah, sifat kerasulan, abduhu wa rasuluh. Dalam satu syahadat disebutkan dengan kata abdul dan risal, rasul, utusannya. Wakila sifataini sifatun takrimun wa tashrifun. Dua sifat ini merupakan sifat yang mulia, bukan meremehkan ataupun bukan menghinakan, tapi memuliakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hamba Allah, kekasih Allah, utusan Allah. Contoh nih Pak,
Misalnya ini misal saja. Ada presiden mengutus ajudannya untuk datang ke rumah kita. Kira-kira kita akan menyambut dia ala kadarnya atau diada-adakan? Pasti diada-adakan. Kenapa? Karena kita menghargai presidennya bukan ajudannya. Contoh lagi, misalnya bapak tiba-tiba di WA, ya, utusan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah mau datang ke rumah sampean. Gimana kira-kira? Wah, sibuk nyiapin semua. Kenapa? Menghormati yang undangnya seperti itu. Rasulullah SAW itu utusan Allah. Dia jadi mulia karena disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka risalah yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang menjadikan Nabi menjadi manusia luar biasa. Kan dalam Quran dikatakan, Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah makhluk seperti kalian semuanya, manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, bedanya aku diberikan wahyu. Artinya Nabi itu menjadi manusia yang luar biasa, manusia yang mulia karena yuha ilayya, diberikan wahyu. Kalau tidak diberikan wahyu, beliau manusia biasa. Itu artinya kalau kita memang pengen jadi manusia luar biasa, berinteraksilah dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu juga wahyu, hadis itu wahyu, Pak. Karena Allah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi semua yang dibicarakan adalah wahyu yang diberikan kepadanya. Hadis itu wahyu. Maka Nabi ketika berbicara tentang masalah hukum syariat itu wahyu. Gitu. Baik. Faidatun. Ada sebuah faidah di dalam kitab ini disebutkan begitu. Warada litasyahudin sifatun muta'addidah, walakin afdaluha wa asma'uha tasyahudu Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma alladhi saqahu al-musannif wa qad ikhtarahu al-Imam Ahmad wa Abu Hanifah. Sebenarnya redaksi tasyahud itu banyak. Tadi At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu juga redaksi dari Nabi dan itu ada dalam Sunan Tirmidzi dengan kualifikasi juga sahih. Banyak redaksi tentang masalah tasyahud banyak. Namun walakin afdaluha wa asmahuha tasyahud Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu alladhi saqahu al-musannif. Tapi tasyahud yang paling utama dan yang paling komplit adalah tasyahud Abdullah bin Mas'ud ini tadi. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini tasyahud yang paling komplit. Ya. Kenapa? Penyebutan syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau yang at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah itu tasyahudnya asyhadu an wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Itu. Ini kemudian dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Wa qala al-Imam At-Tirmidzi, berkatalah Imam Tirmidzi, alaihi al-amalu inda aktsari ahli ilmi min as-sahabati wat tabi'in. Inilah hadis inilah, bacaan inilah yang diamalkan mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ya. Wa qala al-Bazzar, berkatalah Imam al-Bazzar, as-sahih hadisin fi tasyahhud wa hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang paling sahih adalah hadis dan di dalam tasyahud adalah hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini tadi itu yang paling sahih. Ya, as-sah, paling sahih. Hadis lain boleh sahih, tapi hadis ini adalah as-sah, lebih sahih, paling sahih. Maka disebut dengan as-sahus suhah atau as-sahus sahah. Utama sahih-sahihnya hadis sahih.
yang paling sahih. Kenapa? Ruya min naifin wa isrina tariqan. Hadis ini diriwayatkan lebih dari 20 sanad. Dari jalurnya itu banyak. Ada 20 jalur sanad. Wala ya'lamu fit tasyahudi athbata minhu, dan wala yu'lamu fit tasyahudi asbata minhu wala as-sahhu asanida. Ya, dan tidak diketahui di dalam tasyahud tersebut hadis atau bacaan yang lebih sahih dibanding dengan tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud ini, dan tidak ada yang lebih sahih dibanding dari sisi sanad dibanding dengan hadis Abdullah bin Mas'ud di sini. Wala ashhara rijalan, dan tidak ada yang lebih masyhur rawi-rawinya, tidak ada. Yang paling sahih adalah ini. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Hajar, la khilafa baina ahli hadis fi dzalika, ulama hadis tidak ada yang berselisih terkait itu. Memang hadis ini paling sahih. Makanya kalau kita lihat buku tarjih HPT pertama itu yang dipakai hadis ini, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Meskipun ada kelonggaran di HPT ketiga bahwa bacaan boleh at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah dan sebagainya, tetapi yang dipakai sebagai bacaan utama di dalam tasyahud awal maupun akhir ya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Itu kalau di versinya tarjih Muhammadiyah seperti itu. Karena kenapa kok redaksi dari at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah kok diperbolehkan atau di-approve di tarjih? Karena memang hadisnya sahih, sanadnya sahih, dan kita tahu bahwa manhaj tarjih adalah menerima semua hadis yang makbul. Hadis makbul itu ada hadis sahih dan ada hadis hasan. Hadis hasan itu ada dua, hasan li ghairi dan hasan li dzatihi, seperti itu, supaya antum bisa paham. Karena kemarin ada yang protes ke saya, Ustaz, itu di dalam tarjih kenapa ada hadis dhaif dipakai dimasukkan? Yang sebelah mana? Saya tanya misalnya di bab bismillah misalnya. Oke, bab bismillah ini kalau kemudian kita melihat hadis ini secara menyendiri hanya hadis itu saja, dia dhaif sanadnya. Tetapi ketika digabungkan dengan sanad-sanad yang lain, maka hadis dhaif itu kalau diriwayatkan oleh banyak rawi atau banyak jalur, dari banyak jalur, itu bisa meningkat menjadi hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi itu termasuk hadis makbul, hadis yang boleh diamal untuk ibadah. Nah, itulah supaya antum paham, karena banyak orang yang nggak paham, ya buka begitu lalu kemudian buka kitab hadis, oh ini hadisnya dhaif. Ya, secara mandiri ya, tapi ketika digabungkan dengan banyak jalur, hadis ini menjadi hasan li ghairihi, dan itu termasuk hadis yang makbul. Dan kita tahu manhaj tarjih itu adalah ya menggunakan hadis yang makbul. Hadis makbul itu bukan hanya sahih saja, tapi sahih dan hasan. Nah, kita kalau belajar hadis ada hasan, itu ada hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu asalnya kalau dia hadis itu sanadnya diteliti secara menyendiri, dia hadis itu saja itu dhaif. Tetapi ketika hadis tersebut memiliki banyak jalur, artinya gini, riwayat misalnya Abu Hurairah bunyinya begini, ada riwayat lagi dari Ibnu Umar bunyinya sama begitu, maka dia menjadi kuat, hadis hasan li ghairihi namanya, karena ada penguatnya. Supaya antum pahamnya kayak gini. Faidatun saniyah, ada faidah yang kedua. Qala Subki, berkata Imam Subki, inna fi sholati haqqan lil ibadi min haqqillah, wa in tarakaha akhalla bi haqqi jami'il mu'minin man madha wa man yaji ila yaumil qiyamah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Di dalam salat itu ada hak bagi hamba, ya, lil ibad min haqqillah, dari hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang meninggalkan ini, ya, maka dia telah membuat cacat hak seluruh kaum muslimin, mukminin, baik yang telah lalu maupun yang akan datang sampai hari kiamat. Ya, jadi di dalam sholat itu ada hak bagi hamba-hamba Allah, yaitu hak untuk kita doakan. Redaksinya jelas, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kata ibadillahi shalihin ini bukan hanya orang-orang yang hidup, bahkan orang-orang yang mati pada masa lalu pun kita doakan. Ya, kalau lo mendoakan orang yang mati boleh nggak kira-kira? Boleh kan? Itu ittifaq, tidak ada khilaf. Makanya ketika kita
baca juga seperti Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kan doa tersebut itu untuk orang mukmin yang hidup maupun yang mati. Didoakan karena dapat manfaat doa kita. Sama ketika kita sholat, kita baca Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu hak bagi hamba Allah dari yang telah lalu, yang telah lewat, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, yang penting soleh, dan orang-orang yang datang kemudian sampai hari kiamat itu dapat hak kita berikan doa keselamatan. Itu kata Imam As-Subki ya di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, kitabnya namanya. Berapa menit lagi Pak? Jam 7:01. Hah? Jam 7:01 aja. Oh baik, berarti 2 menit lagi. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Mau saya bahas satu hadis lagi seperti itu? Ada yang tanya? Satu Ustaz. Kalau kita misalnya orang masbuk Ustaz, sholat maghrib, pada saat dia masuk itu pada saat imam sudah rakaat terakhir. Nah kita kan berarti kan ada 3 at-tahiyat yang kita harus lakukan ya Ustaz. Nah berarti yang rakaat yang kedua yang kita lakukan udah sendiri gitu kan, udah lepas dari imam, itu kita bacanya tasyahud awal apa tasyahud akhir? Itu ada perdebatan gitu. Kita sholat maghrib, datang imam sudah tahiyat akhir, berarti otomatis kita duduk juga kan berimam, ikut tahiyatnya imam. Tapi itu bukan tahiyat kita ya, tahiyatnya imam. Kita ikut duduk karena ju'ilal imam liyuqtada bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka ketika imam duduk ya kita duduk, lalu kemudian ketika salam kita tambah. Lalu pada rakaat kedua kita otomatis duduk lagi. Duduknya apa ya? Tahiyat awal. Tahiyat awal. Kalau bacaannya itu kan memang para ulama berbeda pendapat, tapi tarjih memilih bagi ada perbedaan sama sekali antara bacaan tahiyat awal sama tahiyat akhir. Tidak ada perbedaan, dan itu yang kemudian di ACC oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Syekh Nasruddin Al-Albani menganggap ini yang sahih, gitu kan, karena tidak ada bacaan khususnya. Sementara hadis dari Utsman bin Affan yang ada dalam Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa Rasulullah Muhammad SAW tasyahud awal dengan bergegas karena seakan-akan dudukin bara itu dhaif menurut versinya Syekh Nasruddin Al-Albani, juga termasuk versinya tarjih. Maka oleh sebab itu ya tidak usah buru-buru begitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan udah tasyahud awal sholawatnya cuma Allahumma sholli ala Muhammad, langsung berdiri. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i hadis Utsman bin Affan itu hasan, bahwa Nabi itu bergegas karena seakan-akan dudukin bara itu hasan. Perbedaan perspektif ini yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat, gitu kan. Tapi kalau dalam perspektif tarjih bacaan tahiyat awal